Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaanmu. Kami siap untuk mendengarkan pesanmu Tuhan, berbicara pada setiap kami, dan kami siap untuk meresponi dengan cara yang baik. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu lagu dulu. Ini bukan lagu kebangsaan saya, tapi saya percaya ini harusnya menjadi lagu dan doa kita ya. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk kita nyanyikan yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita akan masuk dalam Matius ya, Matius 1. Matius 1 kita akan bicarakan tentang the whole Matthew ya. Seluruh dari Matius 1 kita akan bahas pada hari ini ya. Mungkin kita bilang, Bu Indri waktunya nggak akan cukup. Pasti akan cukup kalau kita minta hikmat daripada Tuhan. Intinya kita akan dapat apa yang menjadi pesan Tuhan dalam Matius 1 ya. Dan kalau kita baca Matius 1 itu bicara dari ayat 1 sampai 17 tentang apa? Silsilah Yesus, betul. Tentang Yesus dari siapa sebelumnya, dari dia punya orang tua, dari dia punya kakek, dari dia punya, intinya silsilah Yesus itu kurang lebih ada berapa puluh angkatan ya. Nah, kita akan baca di sini Matius 1 ayat 17. Waktu engkau baca kisah ini, apa yang kita dapat? Kalau saya terus terang secara pribadi, waktu saya membaca tentang autobiografi daripada Tuhan Yesus ya, tentang siapa, dari mana keturunannya, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak pribadi-pribadi yang tidak diperhitungkan oleh dunia di sana, tapi Tuhan masukkan. Artinya ternyata ini berbicara tentang hal yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang tidak pandang muka, yang tidak melihat orang sebelah mata, yang selalu memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun umatnya yang mau dipakai untuk masuk dalam rencana Tuhan. Dan buat saya ini adalah satu pengharapan ya. Saya dan juga semua di sini pemirsa yang siapapun yang mendengar pada hari ini, saya percaya semua kita punya latar belakang mungkin yang kurang baik. Mungkin ada yang masalah gagal, masalah mungkin pernah mengalami hal yang tidak baik, mungkin pernah masuk penjara, mungkin juga pernah kawin cerai, mungkin pernah melakukan hal-hal yang intinya menipu orang atau apapun, atau mungkin pernah melakukan dosa yang berulang-ulang. Intinya siapapun kita, ternyata kita bisa masuk rencana Tuhan, dan ini yang membuat saya bangga punya Yesus yang luar biasa. Ya, kita akan lihat di sini kenapa saya bilang ini luar biasa. Ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama dikatakan adalah waktu kita masuk rencana Tuhan, ini bukan rencana dunia loh. Kalau rencana dunia, rencana manusia semua sangat terbatas dan tidak bisa ada jaminan, itu pasti. Tapi kalau rencana Tuhan, ya dan amin, dan pasti itu akan terlaksana dalam hidup kita. Kita buka, kenapa saya berkata begitu? Yeremia 29 ayat 11 yuk, tentang rencana Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Ini perkataan simple tapi powerful, luar biasa. Kenapa dikatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan? Itu sudah jelas dan itu sangat-sangat lugas Tuhan ngomongnya. Bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Melihat keadaan seperti sekarang ini, jangan pernah kita bilang Tuhan berlaku yang tidak baik pada kita dengan corona ini. Siapa bilang? Corona sekalipun, penyakit sekalipun, apapun yang kita hadapi pada saat ini, kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, ujungnya semua mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Pegang ini sebagai kekuatan kita ya. Nah, maka tadi saya katakan masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang pas-pasan, bukan masa depan yang setengah-setengah, no, tapi penuh harapan. Artinya apa? Ada satu kepastian, ada satu harapan, dan bukan hanya harapan biasa-biasa, tapi harapan yang luar biasa. Kenapa saya berkata begitu ya? Karena dunia tidak bisa menjamin tentang harapan. Dunia tidak bisa menjamin, dunia tidak bisa menggaranti. Hari ini berkata ya, besok-besok bisa tidak terjadi. Itulah dunia. Maka kita lihat sekarang, siapa yang pernah tahu kejadian pada saat ini ya? Bisa dalam keadaan hanya sebentar saja, tiba-tiba seluruh dunia sekarang mengalami yang namanya COVID-19. Dan tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa mereka bisa diluputkan oleh COVID ya. Tapi bersama dengan Tuhan, ada masa depan penuh harapan apapun yang kita alami pada saat ini. Pegang ini sebagai kekuatan daripada Tuhan. Kenapa saya berkata dunia nggak bisa menjamin? Yuk kita buka Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Kenapa manusia nggak bisa menjamin? Makanya kalau orang berjanji pada kita, itu nggak ada jaminan. Mau siapapun dia, nggak ada jaminan. Karena siapa? Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata,
hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hukummu? Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jelas dikatakan tadi di sini ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini aku mau berangkat ke sana, ke sini, ke sana ya, dan tinggal di sana sekian lama untuk berdagang dan lain-lain. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita lihat kenyataan sekarang ini ya. Kita lihat mau dia muda, mau dia tua, mau dia kaya, mau dia miskin, tidak pernah ada jaminan. Itulah dunia ya. Dikatakan karena kita seperti apa? Hidup kita hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini fakta. Waktu kita melihat kejadian-kejadian kemarin yang ada di seluruh dunia ini, mau siapapun dia ya, nggak ada jaminan. Mau umur muda, mau umur tua, mau dia kaya, mau dia miskin, karena memang itulah kenyataannya kita. Hidup ini hanya seperti uap air. Makanya tadi saya katakan, kalau Tuhan yang menjamin ada kepastian, tapi kalau manusia yang menjamin nggak ada jaminan. Dan bukan hanya itu saja. Coba kita buka satu lagi, 1 Yohanes 2 ayat 17 ya. Bukti bahwa dunia tidak bisa menjamin masa depan yang penuh harapan bagi kita. 1 Yohanes 2:17 dikatakan, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Wow, lagi-lagi ada jaminan. Waktu kita masuk rencana Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya. Tapi dunia dikatakan akan lenyap dengan segala keinginannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, siapapun engkau di tempat ini yang hari ini menerima, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, waktu Tuhan menjanjikan rancangan kita bukan rancangan kecelakaan dan masa depan yang penuh harapan bagi umat Tuhan, ini pegang sebagai kekuatan kita, khususnya menghadapi saat-saat seperti ini. Artinya COVID-19 boleh ada di mana-mana, bahkan seluruh dunia digoncang. Tapi percayalah, waktu kita masuk rencana Tuhan, tetap ada masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Amin ya. Nah, dikatakan tadi dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Dikatakan lagi tadi kita seperti uap air. Satu lagi coba buka Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam. Jelas dikatakan akan ada nanti kegelapan, akan ada ketidakpastian. Karena bayangkan kalau kita hidup dalam kegelapan, kita nggak tahu, bahkan satu meter pun ke depan kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Itulah kalau orang hidup dalam kegelapan, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan, tidak ada garansi. Tapi orang yang masuk rencana Tuhan, dikatakan tadi ada kepastian, dikatakan jaminannya adalah masa depan yang penuh harapan. Ini luar biasa ya. Dan dikatakan tadi hidup dalam rencana Tuhan ada kepastian. Yang pasti kalau kita hidup dalam Yesus itu pasti guarantee 1000% itu pasti akan ada jaminan. Mana buktinya? 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ada iya dan amin dalam Kristus. Makanya jangan sampai kita jauh dari Tuhan Yesus. Karena dalam Tuhan Yesus semuanya masih ragu-ragu, semua masih tidak ada jaminan, semua masih mudah-mudahan. Tapi dalam Tuhan dikatakan ada iya dan amin untuk setiap janji-janjinya. Dan apa janji Bapa di surga tadi? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang mengasihi Dia, betul? Dan dikatakan masa depan yang penuh harapan. Ingat itu, bukan hanya biasa-biasa, tapi penuh dengan harapan. Waktu kita tinggal dalam rencana Tuhan, karena dalam Yesus janjinya itu semuanya pasti akan digenapi. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Nah, berikutnya dikatakan, pertanyaan adalah ya siapa? Ya mana buktinya bahwa memang betul Tuhan itu adalah Allah yang sama, Allah yang tidak memandang muka, Allah yang tetap memberikan kesempatan bagi setiap kita semuanya untuk bisa menerima janji Allah. Dalam Matius 1 ayat 1, kalau kita baca itu semuanya, itu banyak pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Bahkan juga termasuk orang-orang melakukan banyak kesalahan, betul? Menurut dunia mungkin orang ini nggak bisa dipakai lagi. Contoh soal kalau kita mau mengerjakan pegawai baru dalam perusahaan kita kan pasti lihat kalau dia pernah bermasalah dengan polisi, pernah masuk penjara, atau pernah melakukan penjualan narkoba atau apapun, mungkin kita nggak menerima. Itulah dunia. Dunia selalu melihat CV, selalu melihat background, selalu melihat latar belakang. Tapi Tuhan ternyata tidak seperti itu. Mana buktinya? Buka Matius 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Luar biasa. Dari mulai awal ayat pertama dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
Kalau Abraham jelas bapak orang benar, tapi Daud pernah melakukan kesalahan, sangat pernah. Makanya di tempat ini jangan pernah kita pikir kalau kita hidup sudah kudus, tidak pernah melakukan kesalahan, baru masuk rencana Tuhan. Siapa bilang? Daud adalah mantan orang yang pernah melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia pernah berselingkuh dengan istri orang, bahkan dia membunuh Uria, suami daripada perempuan selingkuhannya, dengan berencana. Ini tidak main-main. Bayangkan, Daud ini bukan melakukan kesalahan yang biasa-biasa, kesalahannya sangat fatal, tapi yang luar biasa. Tuhan tetap masukkan dia dalam silsilahnya. Nah, di hadapan Tuhan nggak pernah lihat latar belakang. Waktu kita mau sungguh-sungguh mengaku dosa dan kita membereskan dosa kita sama Tuhan, terlalu kecil untuk tidak bisa memakai hidup kita. Makanya di tempat ini bukan masalah background kita yang parah, bukan masalah kehidupan kita yang kotor, tapi maukah kita mengambil keputusan untuk berubah, untuk bisa masuk rencana Tuhan. Itu luar biasa. Yang kedua, kita lihat ayat kedua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Siapa yang berikutnya? Yakub. Siapa yang nggak tahu Yakub artinya penipu, betul? Dia sudah menipu, bahkan bukan hanya menipu orang-orang yang tidak dia kenal. Dia tipu bapaknya sendiri. Ingat cerita bagaimana waktu itu seorang Ribka yang mengatakan kepada Yakub, kamu pakai bulu-bulu, nanti kamu minta berkat dari ayah kamu, dari Ishak, betul? Dan Yakub berkata, nanti kalau dia tahu bagaimana, udah tenang aja, pokoknya intinya kamu lakukan. Dan dia sangat menikmati kebohongan, dan dari kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3, akhirnya Yakub suka berbohong hidupnya. Nah, dikatakan bagaimana mungkin pembohong bisa dipakai Tuhan? Saya percaya waktu Yakub menyesal dan mengaku dosa, saya percaya segala dosa semerah kelinci pun Tuhan bisa ampunin. Ini yang luar biasa. Yakub si pembohong. Mungkin kita pun di tempat ini pernah menjadi orang-orang yang suka berbohong, suka berdusta, ya. Jujur dalam nama Tuhan Yesus, saya dulu mantan orang yang suka berbohong. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang saya lakukan. Bohong pada orang tua, bohong kepada kakak-kakak, bohong kepada suami, bohong kepada anak-anak. Intinya suka berbohong, itu adalah gaya hidup saya. Waktu saya menyesal dan minta ampun pada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan. Makanya dikatakan Yakub pun mendapat kesempatan menjadi partner kerja Tuhan. Siapa lagi tadi? Daud. Daud jelas mengadakan perselingkuhan, ya. Dia bukan orang yang setia kepada istri muda, istri pertamanya. Dia berselingkuh dengan siapa? Dengan Batseba. Bahkan bukan hanya berselingkuh, dia membunuh bahkan suami daripada Batseba dengan memasukkan Uria itu untuk di perperangan dan meletakkannya di paling depan sehingga akhirnya dia mati. Intinya ini orang sangat-sangat sadis sebenarnya. Tapi waktu dia menyesal dan mengaku dosa, maka Tuhan pun mengampuni. Makanya Tuhan memasukkan dia ke dalam program kerja Tuhan, ke dalam rencana besar Tuhan. Kalau buat saya ini bukan berbicara artinya berarti kalau gitu enak-enak aja Bu Indi bikin kesalahan. No. Masih untung ada kesempatan. Jangan pernah pikir kita berbuat dosa, nanti kalau udah pas mau mati baru bisa bertobat. Belum tentu. Ingat penjahat yang di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus itu. Ingat ceritanya? Yang satu mendapat kasih karunia, yang satu dia berkata, kalau engkau adalah Allah, selamatkan dirimu dan diriku. Masih sempat-sempatnya lagi ngeledek Tuhan, masih sempat-sempatnya lagi mengumpat pada Tuhan. Artinya dia kehilangan keselamatan detik-detik terakhir. Jadi jangan pernah katakan yang penting nanti kalau udah mau mati baru bertobat. Belum tentu. Terbukti tadi 2 orang penjahat, yang satu bertobat sungguh-sungguh mendapat pengampunan, yang satu masih berusaha untuk menghina Tuhan Yesus, akhirnya dia kehilangan keselamatannya, betul? Nah, dikatakan tadi ada Yakub yang tidak termasuk hitungan bisa dipakai dalam programnya Tuhan. Ada Daud juga dikatakan. Jadi ini berbicara tentang pengharapan buat setiap kita. Mungkin engkau pernah seperti Daud sebelumnya, mungkin kita pernah seperti Yakub sebelumnya. Itu pun Tuhan bisa pakai kita untuk menjamin kita mendapat masa depan yang penuh harapan. Luar biasa, ya. Nah, yang ketiga kita lihat Yehuda. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron dan Hezron memperanakan Ram. Ingat, Tamar. Siapa Tamar? Kita tahu Tamar. Dia adalah perempuan yang dianggap sial oleh Yehuda. Kenapa? Anaknya dua-dua mati menikah dengan Tamar. Yang pertama menikah, mati. Yang kedua dia kawinkan adiknya, mati lagi. Sampai terakhir, Yehuda tidak mau memberikan anaknya yang terakhir karena takut mati lagi bersama dengan Tamar. Jadi intinya Tamar ini pernah dicap menjadi perempuan sial. Tapi perhatikan, orang dunia boleh mencap kita sebagai perempuan sial, perempuan bodoh, perempuan nggak punya masa depan. Tapi Tuhan hari ini katakan engkau pun bisa masuk dalam rencanaku yang luar biasa. Intinya ini sangat pengharapan yang luar biasa. Nah, yang kelima dikatakan, ayat kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Jelas dikatakan. Siapa yang nggak tahu Rahab? Rahab adalah pelacur yang waktu itu menolong pengintai. Ada 2 pengintai, betul? Ingat ceritanya? Yang 2 pengintai yang melihat bagaimana kebaikan Tuhan, mereka diselamatkan oleh Rahab, seorang pelacur. Dan ternyata dalam silsilah Yesus ada seorang pelacur dimasukkan. Artinya bagi Tuhan dosa apapun yang pernah kita lakukan, asal kita mau bertobat, asal kita mau mengakui kesalahan kita, asal kita mau berbalik kepada Tuhan, kepada jalan yang benar, Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Rahab masuk dalam silsilah Yesus. Siapa lagi? Rut. Siapa yang nggak tahu Rut? Rut adalah
keturunan daripada Moab. Kita tahu siapa Moab? Lot bersetubuh dengan anaknya, 2 anaknya perempuan, yang satu melahirkan Moab, yang satu melahirkan Amon. Artinya ini keluarga-keluarga yang sangat-sangat tidak baik, keluarga yang terkutuk menurut kita, karena bapak kandung dengan anak kandungnya bersetubuh. Tapi lagi-lagi Tuhan bisa pakai seorang Rut. Intinya latar belakang kita mungkin yang kurang baik, mungkin papa mama pernah bercerai, mungkin papa mama pernah masuk penjara, mungkin keluarga kita sangat-sangat pernah melakukan hal tidak baik. Itu pun Tuhan masih bisa pakai untuk menjadi masuk rencana Tuhan. Luar biasa. Nah, dikatakan tadi Rut orang Moab dan juga dia seorang janda. Jadi artinya mungkin tempat ini kita sudah menjadi orang yang tidak punya suami lagi, atau siapapun engkau, ternyata Tuhan pun bisa pakai kehidupan kita. Luar biasa ya. Nah, dikatakan Daud ayat ke-6, Isai meranakan Raja Daud. Daud meranakan Salomo dari istri Uria. Bayangkan, Salomo pun yang pernah punya penyembahan berhala, namanya pun masuk silsilah Yesus. Bahkan dikatakan Salomo lahir daripada istri Uria yang pelakor dengan Daud. Intinya sama Tuhan semua dosa bisa kita lakukan. Semua kita pernah jatuh dalam dosa. Karena ingat, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Hanya Yesus yang kudus, hanya Yesus yang sempurna. Semua kita sudah punya dosa sejak dari mulai nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh. Itu sudah automatically melekat pada kita. Tapi percayalah, waktu kita minta pengampunan pada Tuhan dengan kematian Yesus di kayu salib, semua dosa sudah diampuni. Tinggal tergantung bagaimana kita. Sesudah kita diampuni, sesudah kita mendapat belas kasihan Tuhan, sudah kita mendapat kasih karunia, maukah kita menghidupinya dengan cara yang benar agar kita masuk ke rencana Tuhan, atau sebaliknya kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ya. Nah, dikatakan tadi di sini adalah apa? Semua orang-orang yang sangat-sangat tidak layak menurut dunia, ternyata mereka masuk dalam pada program Tuhan. Ini yang membuat saya bangga. Saya mantan yang semua tadi, semua dosa daripada 6 orang tadi itu semua saya miliki dalam hidup saya. Tapi yang luar biasa, Tuhan gak pernah melihat ya. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Semua Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa ya. Coba kita buka Yesaya 1 ayat 18 sebagai peneguhan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Marilah baiklah kita berperkara. Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini yang membuat saya bangga pada Tuhan Yesus. Ternyata dosa semerah kirmizi sekalipun, dosa sehitam arang sekalipun, semua bisa menjadi putih seperti salju waktu kita mengadakan pengakuan. Yang penting sadar dosa kita ada, adakan pengakuan, dan Tuhan akan berikan belas kasihan pada kita. Hidupi kasih karunia, nikmati kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kematian Tuhan di kayu salib kita sia-siakan dengan kita tetap jatuh dalam dosa. Orang boleh jatuh dalam dosa tapi tidak tinggal dalam dosa. Kalau kita bangkit dari kesalahan kita, kita mau mengaku dosa dan kita menyesal dan berbalik kepada Tuhan, saya percaya Tuhan bisa jadikan kita menjadi partner kerja Tuhan. Itu luar biasa ya. Nah, ini yang berikutnya ya. Jadi makanya saya katakan tadi ada harapan yang jelas dalam Tuhan. Nah, dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya, ini berbicara tentang apa? Dikatakan ternyata ada banyak respon. Kita akan belajar pada hari ini respon daripada Yusuf ya. Nah, Yusuf adalah pribadi yang masuk rencana Tuhan ya, jelas dikatakan. Coba kita buka ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Waktu kita baca ini, saya rasa semua orang pasti akan berkata hal yang sama. Wajar kalau Yusuf mau menceraikan. Untung dia mau menceraikannya diam-diam. Artinya dia sangat menjaga nama daripada Maria dan keluarga. Bisa nggak sekarang Yusuf merasa tertusuk dari belakang? Bisa nggak Yusuf merasa engkau mengkhianati saya? Bisa nggak Yusuf sekarang mengira Maria berselingkuh dengan orang lain? Bisa nggak sekarang Yusuf sangat marah dan kecewa kepada Maria? Sangat bisa. Tapi kalau kita lihat dalam kisah ini, dikatakan Yusuf tidak melakukan itu ya. Iblis adalah pribadi yang sangat jago untuk mendramatiskan keadaan. Dia berbicara, dia berbisik pada Yusuf, kau apa juga gunanya engkau sebagai laki-laki? Bagaimana sekarang tunanganmu sudah hamil dan dia bukan daripada engkau hamilnya, berarti dia dengan orang lain. Nah, hati-hati ya para bapak-bapak, ibu-ibu tempat ini. Karena iblis itu paling suka bermain dalam alam pikiran kita. Karena daerah empuk yang paling mulus bagi iblis adalah di pikiran. Karena apa yang kau pikirkan itu yang akan terjadi. Waktu apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Apa yang kau ragukan itu maka terjadi. Makanya iblis main di pikiran kita. Coba kita buka Matius 19 ayat 21 dan 23. Ini terbukti bahwa iblis suka main
dalam pikiran, bukan hanya pikiran orang-orang yang baru bertobat, termasuk pikiran hamba Tuhan sekalipun yang tahu kebenaran pun iblis bisa masuk selama kita memberikan iblis kesempatan. Dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kesannya sangat setia ya. Petrus berkata, Tuhan, nggak boleh, kau tidak boleh mati, betul ya. Bayangkan sekarang kalau Tuhan terpengaruh dengan perkataan Petrus ya, karena iblis bisa pakai orang-orang yang paling dekat kita untuk mempengaruhi pola pikir kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Yesus berpaling pada Petrus dan berkata, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus tidak terpengaruh oleh iblis melalui media dari orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Siapa dia? Petrus. Makanya di akhir zaman ini kita mesti punya filter. Jangan kita terima semua masukan bulat-bulat saja. Nah, apalagi sekarang dengan keadaan kondisi saat ini ya, kita dapat berita, dapat kiriman WhatsApp, jangan langsung main tebar saja ya. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Apakah ini membuat orang menjadi terbangun imannya atau membuat orang makin ciut? Atau engkau hanya mengirimkan berita-berita yang membuat orang semakin takut, semakin ciut? Saya rasa itu bukan daripada Tuhan datangnya. Karena Tuhan selalu memberikan keteduhan, ketenangan. Berita daripada Tuhan adalah berita kepastian, ada berita pengharapan. Tapi berita yang menghancurkan pengharapan itu pasti bukan daripada Tuhan datangnya. Dan iblis main melalui berita. Karena berita yang masuk akan mempengaruhi pikiran kita, dan untuk pikiran kita terpengaruh akan membuat kita menjadi lemah ya. Jadi ingat dikatakan di sini, Petrus bisa dipakai karena dia kasih peluang, dia kasih celah. Jadi siapapun kita di tempat ini jangan pernah merasa aku tidak mungkin dimasukin oleh si jahat. Waktu kita memberikan celah sekecil apapun celah itu, terutama dari pikiran, itu akan mempengaruhi kehidupan kita sepenuhnya. Dikatakan tadi, iblis tadi dikatakan pakai Petrus untuk mempengaruhi Yesus, betul? Nah, dikatakan tadi di sini, bisa nggak sekarang iblis juga mempengaruhi Yusuf? Sangat bisa. Makanya dikatakan waktu iblis tahu Maria hamil, dia mulai berpikir, loh kok seperti ini? Makanya dia mau menceraikan dengan diam-diam. Yusuf hampir saja kena dengan pengaruh daripada si jahat ya. Tapi responnya, perhatikan apa responnya Yusuf waktu dia mendapatkan masukan-masukan daripada si jahat. Ayat 20 dan 23. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nah ini luar biasa. Ada kata-kata mempertimbangkan. Makanya jangan cepat-cepat semuanya berita ditelan bulat-bulat, langsung kita anggap itu berita yang betul. Pertimbangkan, minta hikmat daripada Tuhan. Tanya pada Tuhan, benar nggak ini Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Ini dilakukan oleh seorang Yusuf, dan Yusuf ini adalah pribadi yang betul-betul sangat mengerti apa yang namanya mempertimbangkan. Nah, dikatakan malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Wow, kalau kita baca sekarang ini mungkin kita anggap ya gampang lah Yusuf percaya, karena itu kan sekarang jelas Yesus anak Allah. Tapi bayangkan pada waktu itu ada malaikat berkata seperti itu, bisa nggak sekarang Yusuf curiga, ini bisa-bisa aja mungkin suara-suara daripada yang nggak jelas ini ya, bisa nggak dia nggak mempercayakan itu? Karena bagaimana dia bisa mempercayakan? Dia belum tahu bahwa Yesus akan lahir sebagai anak Allah, betul? Nah, bisa nggak dia sekarang merasa ditusuk dari belakang? Bisa nggak dia sekarang merasa dihina, ya, dipermalukan? Sangat-sangat bisa. Dan iblis adalah master daripada mendramatiskan suasana ya. Nah, pertanyaan apa reaksi daripada Yusuf ya? Nah, waktu dia mendengar perkataan malaikat, apa reaksi daripada Yusuf? Apa dia menerima bulat-bulat, atau dia juga masih mempertimbangkan, atau dia menolak? Kita lihat. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini ayat sederhana ya, tapi kalau buat saya ini ayat luar biasa. Yusuf adalah pribadi yang sangat obedient, sangat taat kepada apa kata Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak banyak ngomong ini dan itu, dia tidak banyak ngeles, dia tidak membenarkan diri sendiri, dia tidak menyalahkan keadaan. Intinya dia begitu taat kepada apa yang menjadi pesan daripada Bapa di surga. Ini respon yang luar biasa daripada seorang Yusuf. Dan bukan hanya sekedar itu, ayat 25 perhatikan, tapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Bukan hanya sekedar taat, tapi double, triple taat luar biasa. Ada penguasaan diri yang luar biasa, ada ketaatan yang luar biasa. Itulah seorang yang bernama Yusuf. Maka nama Yusuf, walaupun dia hanya cuma tukang kayu, ada pribadi yang biasa-biasa, namanya tertulis dan dia dipilih sebagai orang yang dipercaya oleh Bapa menjadi ayah daripada Yesus. Wow.
engkau luar biasa ya. Nah, pertanyaan sekarang, menurut kita kok bisa Yusuf seperti itu? Kok bisa dia sangat-sangat taat dan sangat-sangat percaya dan tidak ragu sedikit pun dengan perkataan malaikat? Kok bisa seperti itu ya? Nah, saya percaya iman itu nggak datang dengan tiba-tiba. Iman itu nggak datang sespleng ya, karena pasti ada latar belakang. Kenapa sampai seorang Yusuf bisa begitu rela, begitu tulus dan bersegera untuk perintah Tuhan yang sangat-sangat mustahil ya. Nah, coba kita buka Hagai 1 ayat 14. Kenapa bisa Yusuf begitu rela dan begitu menerima? Tuhan menggerakkan semangat Yerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 23. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikian firman Tuhan, dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikian firman Tuhan semesta alam. Ternyata Zerubabel bin Sealtiel ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan siapa dia? Kita buka ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel. Ternyata dalam silsilah Yesus dikatakan Yerubabel ini adalah anak daripada Sealtiel ya. Jadi Sealtiel ini mempunyai anak namanya Zerubabel, dan mereka inilah keturunan daripada Yusuf ya. Jadi Yusuf ini mempunyai bapak, mempunyai kakek, mempunyai kakek, super kakek, itu ternyata adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi saya percaya Yusuf dilahirkan dari keluarga yang takut akan Tuhan ya, dan dia adalah generasi ke-10 dari Zerubabel ya. Generasi ke-10 adalah Yusuf. Jadi dikatakan dia adalah hamba Tuhan pilihan, dan firman Tuhan pasti sering diajarkan kepada seluruh keturunan, termasuk juga Yusuf mendapatkan firman Tuhan yang diajarkan oleh ayahnya dan diajarkan oleh kakeknya, dan itu yang membuat dia makanya sangat-sangat mengerti tentang Tuhan Yesus dan sangat-sangat taat kepada ajaran yang diajarkan padanya. Kita buka Ulangan 6 ayat 6. Ini sebagai peringatan bagi setiap kita orang tua. Kalau kita mau mewariskan kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah sekedar hanya kita mewariskan harta benda? Itu ternyata tidak cukup. Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini yang sering terhilang sekarang dari kehidupan orang Kristen. Orang Kristen sekarang menganggap anak-anak belajar nanti sendirinya aja. Bu Indri mau cari firman sendiri aja, baca firman sendiri aja. Nggak bisa. Tugas orang tua mengajarkan pada kita, anak kita, siang dan malam, untuk mereka tahu tentang kebenaran, tentang Yesus, tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan. Karena waktu ini kita lakukan, ini membuat seorang Yusuf kuat sekali dalam pengajaran itu. Dia sangat mengerti arti ketaatan, karena dari mulai papanya, dari mulai kakeknya, dari mulai yang di atasnya itu selalu mengajarkan firman Tuhan siang dan malam, membuat Yusuf sangat memiliki iman yang luar biasa. Dia taat karena apa? Karena dia punya orang tua, dia punya latar belakang daripada keluarga yang sangat takut akan Tuhan. Nah, jadi yang pertama tadi, kenapa Yusuf bisa menjadi pribadi yang sangat rela untuk melakukan semuanya perintah Tuhan yang sebenarnya tidak enak menurut kita, karena dia sudah dibiasakan mendengarkan kebenaran dan menghidupi apa yang namanya kebenaran, dari mulai keluarganya, dari mulai orang tuanya, dari mulai kakeknya, dari mulai kakek daripada kakeknya. Amin. Nah, yang kedua dikatakan adalah peranan wanita juga sangat penting sebagai istri ya. Seorang ibu dijadikan menjadi penolong bagi istri, bagi suami, dan bagi anak-anak. Nah, waktu wanita menjadi penolong yang luar biasa, saya sangat percaya makanya bisa lahir seorang Yusuf yang luar biasa ya. Coba kita buka buktinya ya. Waktu dikatakan ada keluarga-keluarga yang mempunyai iman yang luar biasa, itu bisa diwariskan pada anak-anaknya. Buka 2 Timotius 1 ayat 2 dan 3. Pada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dan permohonanmu, baik siang dan malam. Dikatakan jelas di sini ya. Dikatakan yang dilakukan oleh nenek moyangnya ya. Jadi Timotius itu makanya kenapa bisa dipakai luar biasa. Dari mulai bapaknya, orang tuanya, ibunya, neneknya, kakeknya, itu betul-betul takut akan Tuhan. Makanya Timotius bisa dipakai luar biasa. Demikian juga tadi seperti Yusuf. Di tempat ini bagaimana kita sebagai fungsi orang tua, jangan kita hanya bangga dengan mewariskan harta benda pabrik yang besar pada anak-anak kita. Wariskan takut akan Tuhan, wariskan pengenalan akan Tuhan kepada keluarga kita, maka mereka akan mempunyai masa depan yang penuh harapan ya. Dan yang ketiga dikatakan hati yang tulus. Yusuf mempunyai hati yang tulus. Kenapa? Ya, dia dikatakan tulus. Kenapa bisa? Karena dia menjaga hatinya.
harus menjaga hati, karena hati bisa tercemar melalui 5 hal. Pertama adalah sakit hati, kedua iri hati, kedua 3 mendua hati, keempat panas hati, dan yang terakhir yang paling berbahaya, waktu kita memiliki hati yang keras. Waktu kita memiliki hati yang betul-betul kita jaga, ini yang membuat kita bisa mempunyai hati yang tulus dan rela seperti Yusuf ya. Jadi hari ini kita mendengarkan tentang Matius 1. Saya percaya semua kita akan diberkati Tuhan, dan biarlah kita boleh berdoa untuk rencana Tuhan masuk dalam hidup kita, dan kita juga boleh merespon yang benar seperti Yusuf. Caranya tadi belajar untuk kita mulai start per hari ini. Ini kesempatan kita mengajarkan anak kita tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan, agar itu menjadi warisan yang luar biasa. Yang kedua dikatakan istri-istri, wanita-wanita, jadilah menjadi penolong yang juga menopang, karena ternyata istri yang penopang itu akan menyolong anak dan keturunan ketiga keempat. Dan yang ketiga, kenapa Yusuf sendiri bisa sampai rela? Karena dia sendiri mempunyai modal, yaitu hatinya adalah hati yang selalu dijaga. Tuhan katakan, jagalah hati kita penuh dengan kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, untuk kita bisa menjaga, hati-hati dengan namanya 5 virus. Bukan virus corona 19, tapi virusnya adalah apa? Hati yang mendua, hati yang iri, hati yang sakit, hati yang dikatakan juga keras, hati yang juga dikatakan tadi adalah yang panas hati. Waktu ini kita hancurkan dalam kehidupan kita, waktu kita tetap memelihara hati kita, maka saya sangat percaya kita boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Allah kami yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Biar apapun yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi pengertian yang benar. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, karena ternyata setiap kami punya kesempatan yang sama menjadi pribadi yang masuk dalam rencana Tuhan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.